Halo teman-teman, apa kabar? Nah, semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul Media Pembelajaran Sederhana. Nah, tujuan pembelajaran materi ini yaitu diharapkan teman-teman dapat memahami dan menjelaskan apa itu media pembelajaran sederhana dan contoh-contohnya seperti slogan, poster, dan menggambar dengan skala. Apa aja sih yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas tentang media pembelajaran sederhana, media slogan, media poster, dan menggambar dengan skala. Apa sih media pembelajaran sederhana itu? Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata media pembelajaran dan sederhana. Oke, mari kita telusuri satu persatu. Media pembelajaran yaitu komponen yang ada dalam lingkungan siswa atau peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sedangkan sederhana menurut KBBI yaitu tidak berlebihan atau simpel. Jadi bisa disimpulkan sederhana yaitu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu media pembelajaran dan apa itu sederhana, maka dapat disimpulkan media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Media pembelajaran sederhana ini identik dengan hal yang simpel sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal dalam pembuatannya. Lalu, media yang dipilih pun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga mempermudah proses belajar dan peserta didik pun dapat memahami materi yang disampaikan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan media slogan. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Nah, ini ada pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis-jenis, cara menulis, kriteria penulisan, serta contohnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada media slogan. Oke, mari kita telusuri apa itu slogan. Slogan adalah suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang relatif singkat dan menarik. Ada juga yang menyebutkan slogan adalah suatu rangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek dan dikemas secara menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat oleh orang yang membaca atau mendengarnya. Oke teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri slogan. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Dengan menggunakan suatu pilihan kata, seseorang yang melihat akan mudah mengingat suatu tulisan pada slogan yang dimaksud. Yang kedua, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Slogan biasanya berupa suatu semboyan untuk menjelaskan tujuan suatu organisasi tertentu yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Adapun ciri-ciri slogan secara umum antara lain yaitu: yang pertama, biasanya berisi kata-kata yang mudah diingat dan sangat menarik. Yang kedua, slogan ini dapat berupa klausa, frase, kalimat maupun moto. Yang ketiga, slogan juga dapat berupa semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Lalu ada tujuan slogan. Tujuan utama dari suatu slogan adalah untuk bisa mengajak orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan isi slogan tersebut. Adapun beberapa tujuan slogan secara umum yaitu: yang pertama, untuk dapat menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan sebuah pengertian kepada masyarakat sehingga menjadi sadar tentang suatu hal. Yang ketiga, untuk dapat menyampaikan himbauan bagi publik. Yang keempat, untuk bisa mempengaruhi publik agar mengikuti pesan dalam slogan. Dan yang kelima, untuk memberikan suatu motivasi kepada khalayak umum. Kemudian ada jenis-jenis slogan.
Secara umum, slogan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Adapun macam-macam slogan adalah sebagai berikut. 1. Slogan pendidikan. Slogan pendidikan adalah suatu jenis slogan yang tujuannya untuk memberikan informasi, ajakan, dan motivasi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, slogan kesehatan. Slogan kesehatan adalah suatu jenis slogan yang tujuannya untuk memberikan informasi, ajakan, dan motivasi di bidang kesehatan. Lalu, yang ketiga, slogan lingkungan. Slogan lingkungan adalah suatu jenis slogan yang tujuannya untuk memberikan informasi, ajakan, dan peduli akan lingkungan. Lalu yang keempat, slogan pemasaran produk atau bisnis. Slogan pemasaran adalah suatu jenis slogan yang tujuannya untuk memberikan informasi, ajakan, dan mempengaruhi khalayak agar mengenal atau menggunakan suatu produk atau bisnis. Oke, selanjutnya ada cara menulis slogan. Slogan merupakan media informasi berupa pesan yang mengajak dan juga berisi imbauan, sehingga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun slogan. Sukini mengemukakan ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menentukan suatu visi dan tujuan. Dalam menyusun slogan, harus menentukan kepada siapa slogan ditujukan, sehingga dapat tercapai makna yang terkandung dalam slogan. Yang kedua, menggambarkan tujuan dengan kalimat singkat dan mudah diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, pilihlah kata yang sangat menarik. Dalam pemilihan kata, pilih kata yang menarik dan unik sehingga khalayak umum tertarik untuk membaca slogan dan mudah diingat. Selanjutnya, ada kriteria penulisan slogan. Sebelum mengawali dalam menulis suatu slogan, terdapat beberapa kriteria yang wajib diperhatikan. Adapun kriteria penulisan slogan menurut Laksono adalah sebagai berikut. 1. Kepadatan isi atau singkat. Slogan yang ditulis harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, kesesuaian suatu slogan dengan tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, keaslian dari slogan. Slogan yang dibuat tidak meniru dari slogan yang telah ada. Kemudian, ada contoh slogan. Yang pertama, usaha dan doa adalah kunci menuju keberhasilan. Yang dimaksud yaitu, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha dan berdoa. Kita harus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan pun akan menyertai kita. Lalu yang kedua, hargai tubuhmu dengan melakukan pola hidup sehat. Yang dimaksudkan yaitu, kita perlu dan harus menjaga tubuh kita dengan cara pola makan yang sehat, tidur yang cukup, serta olahraga yang teratur, sehingga tubuh kita kuat, berenergi, dan sehat. Lalu yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang dimaksudkan yaitu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mencemari lingkungan, dan lingkungan pun akan menjadi tidak sehat. Dan yang paling fatal adalah dapat mengakibatkan banjir. Sebenarnya, ada banyak contoh slogan yang sering kita jumpai. Nah, tugas teman-teman yaitu silakan teman-teman mencari contoh-contoh slogan. Oke teman-teman, selanjutnya ada media poster. Nah, apa aja yang akan kita bahas yaitu ada pengertian, fungsi dan manfaat, ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan, dan prinsip penggunaan dari media poster. Nah teman-teman, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada pengertian media poster. Secara umum, media poster adalah suatu pesan tertulis, baik itu berupa gambar maupun tulisan, yang ditujukan untuk menarik perhatian banyak orang, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima orang lain dengan mudah. Lalu ada fungsi media poster. Fungsi media poster yaitu 1. Memotivasi siswa. Poster dalam pembelajaran sebagai pendorong atau memotivasi belajar siswa. Yang kedua, sebagai peringatan.
berisi tentang peringatan terhadap suatu pelaksanaan aturan hukum, sekolah, sosial, kesehatan, dan juga keagamaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengalaman kreatif. Melalui poster, kegiatan menjadi lebih kreatif untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang akan dipajang. Lalu ada manfaat media poster. Menurut Sri Anita, manfaat media poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penggerak perhatian. Yang kedua, sebagai petunjuk. Yang ketiga, sebagai peringatan dan pengalaman kreatif. Dan yang keempat yaitu untuk kampanye. Lalu ada ciri-ciri media poster. Ciri-ciri poster yang baik menurut Arif S. Sadiman yaitu sederhana, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, lalu berwarna, dan bagus slogannya, lalu tulisannya jelas, motif dan tulisannya pun bervariasi. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan yaitu ada kelebihan media poster. Kelebihan media poster adalah sebagai berikut. 1. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang akan disajikan. 2. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. 3. Bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Lalu sedikit memerlukan informasi tambahan. Dan yang keempat, pembuatannya mudah dan harganya murah. Nah, di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan media poster adalah membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya dan penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Lalu, bagaimana prinsip penggunaan media poster? Penggunaan media poster dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Poster digunakan guru saat menerangkan sebuah materi kepada siswa. Dan yang kedua, digunakan di luar pembelajaran. Tujuan ini untuk memotivasi siswa, sebagai peringatan, ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keragaman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi menggambar dengan skala. Nah, menurut KBBI, skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya, misalnya pada peta. Lalu, tujuan pembelajaran dari menggambar dengan skala adalah peserta didik diharapkan mampu membuat perbandingan ukuran, misalnya pada materi tentang peta atau topografi. Nah, menggambar dengan skala dapat diterapkan pada materi pelajaran geografi dan matematika. Sekian pembahasan dari materi media pembelajaran sederhana. Semoga dapat dipahami. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.